فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Amma ba'd. Kita lanjutkan dulu terkait penyebutan firqah-firqah yang menyimpang dari jalan Al-Quran dan Sunnah. Setelah kita ketahui pada mereka ciri-ciri khusus, ciri-ciri yang sangat jelas, apa saja dan antara ciri-ciri ahlul bid'ah wal ahwa. Indaka Abdurrahman Gisara. Yang pertama, mereka bersifat dengan selain sifat Islam dan Sunnah. Lalu bersifat dengan apa? Dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka adakan. Itu yang menonjol, yang menjadi syiar mereka. Apakah itu menjadi nama atau menjadi ciri khas kebid'ahannya. Baik. Contoh mudahnya seperti Syiah. Mereka bersifat dengan apa? Sifat kebid'ahan mereka itu tasyayyu', mengedepankan Ali bin Abi Thalib atas para sahabat-sahabat yang lain, atas Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Ciri yang kedua apa? Muhammad. Mereka ta'assub terhadap pikiran-pikiran mereka sendiri, tidak mau kembali kepada kebenaran walaupun telah dijelaskan. Dan ini jelas pada ahli bid'ah, mereka sulit untuk bertaubat. Yang ketiga apa Hamzah? Membenci imam-imam kaum muslimin, membenci para ulama sunnah. Baik. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa min tawaifihim al-awwal ar-Rafidah. Dan di antara golongan-golongan ahlul bid'ah yang pertama yaitu Ar-Rafidhiyah. Ada ayatnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di kalimat-kalimat setelahnya tidak ada ayat, maka dibetulkan yang dimaksud adalah Ar-Rafidhah. Tidak ada ya, bukan Ar-Rafidhiyah tapi Ar-Rafidhah tanpa ya. Siapa mereka ini Ar-Rafidhah? Wa humul ladina yaghluna fi alil bait wa yukaffiruna man adahum minas sahabah aw yufassiqunahum. Mereka ini adalah orang-orang yang hulu terhadap ahlul bait dan mengkafirkan selain ahlul bait dari kalangan para sahabat atau menyatakan fasiknya. Jadi menghukumi selain ahlul bait kafir atau menghukumi selain ahlul bait adalah orang-orang
fasik. Wa hum firaqun syatta, dan mereka ini memiliki firqah-firqah yang bermacam-macam, yang banyak. Karena Rafidhah terpecah-pecah menjadi golongan-golongan yang banyak, dan semua firqah-firqah ahlul bidah demikian. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Setiap ada perselisihan antara pimpinan satu dengan pimpinan lain membuat firqah tersendiri. Nah, dan inilah syiar ahlul bid'ah, yaitu at-tafarruq. Sebagaimana syiar ahli sunnah adalah al-jamaah, maka syiar ahlul bid'ah adalah apa? At-tafarruq wal furqah, perpecahan. Faminhumul ghulatu alladzina idda'u anna 'aliyan ilahun wa minhum duna dzalik. Dan di antara firqah-firqah Rafidhah tersebut ada yang ghulu, yang melampaui batas sampai mereka mengklaim bahwasanya Ali itu adalah Tuhan. Dan di antara mereka ada yang di bawah itu dari sisi kesesatannya. Wa awwalu man zaharat bid'atuhum fi khilafati Ali bin Abi Thalib hina qala lahu Abdullah bin Saba antal ilah, fa amara Ali radhiyallahu anhu bi ihraqihim. Dan pertama kali muncul kebid'ahan mereka ini pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Berarti khalifah yang keberapa beliau ini? Anda ya Abdullah, khalifah yang keempat. Muncul bid'ah Rafidhah pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ketika Abdullah bin Saba mengatakan kepada Ali, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Ini syirik, kufur. Fa'amara Ali radhiyallahu anhu bi ihraqihi, maka kemudian Ali radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membakar mereka. Walaupun hukuman ini diingkari oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, di antaranya Abdullah bin Abbas, karena dalam menetapkan hukuman la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar, tidak boleh untuk menghukum dengan api kecuali zat yang menciptakan api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh, dipenggal, dipanah. Nah, ini boleh-boleh saja, tapi kalau untuk menghukum dengan api maka ini dilarang. Sehingga ini adalah ijtihad dari Ali bin Abi Thalib yang keliru. Wa haraba jami'uhum Abdullah bin Saba ilal madain. Tapi pimpinannya yaitu Abdullah bin Saba yang berasal dari Yahudi itu melarikan diri sampai ke Madain. Dan Abdullah bin Saba memunculkan berbagai macam fitnah di tengah-tengah umat. Nah, dan dari sini kita ketahui bahwasanya bid'ah ar-rafd ya bermulanya dari Yahudi. Karena bid'ah ini termasuk awal-awal yang muncul, nah yang menyelisihi metode salaf.
Sampai-sampai manusia dari kalangan awam tidak mengetahui kecuali dua golongan, yaitu antara Rafidhah dan Sunni. Sebagaimana ditekankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, bal ashharu at-tawaifi bil bid'ah ar-Rafidhah. Hatta innal 'amah la ta'rifu min sya'airil bid'ah illa ar-rafd. Wa sunni fi istilahihim man la yakunu rafidhiyan. Jadi Rafidhah merupakan kelompok yang paling masyhur dengan kebid'ahan. Sampai-sampai awamun nas tidak mengetahui ya syiar-syiar bid'ah kecuali bid'ah ar-rafd. Sehingga Sunni pada istilah orang-orang awam yaitu intinya pokoknya Sunni itu yang tidak Rafidhi. Kenapa sampai demikian? Bahkan pada sebagian yang mengarang kitab-kitab tentang firqah-firqah demikian. Nah, kalau di negeri-negeri yang di situ ada Rafidhah ikhwan, maka manusia terbagi jadi dua, Sunni atau Rafidhi. Padahal yang mereka istilahkan dengan Sunni masih apa? Masih butuh untuk diseleksi lagi, karena banyak dari mereka yang tersatu dalam bid'ah-bid'ah yang lain. Tapi karena saking jelasnya penyelisihan Rafidhah terhadap hadis-hadis Nabi dan Al-Quran, maka manusia sampai demikian pemahamannya. Pokoknya bukan Rafidhi itu Sunni. Kata Syekhul Islam, kenapa sampai demikian? Wa dzalika li'annahum aktsaru mukhalafatan lil ahadits an-nabawiyyah wa li ma'anil Qur'an wa aktsaru qadhan fi salafil ummati wa a'immatiha. Karena mereka ini adalah kelompok yang paling banyak menyelisih hadis-hadis Nabi dan makna-makna Al-Qur'an. Ini alasan pertama sampai sedemikian parah. Ya, karena Rafidhah yang paling banyak menyelisih hadis Nabi dan makna Al-Quran. Wa aktsaru qadhan fi salafil ummati wa a'immatiha, dan kelompok yang paling banyak celaannya terhadap salaf umat ini. Dan yang paling utamanya adalah Abu Bakar wa Umar. Mereka celak. Wa ta'nan fi jumhuril ummati min jami'it tawaif, dan paling banyak celaannya terhadap mayoritas umat dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Falamma kanu ab'ada an mutaba'atis salafi kanu ashhara bil bid'ah. Maka tatkala mereka adalah kelompok yang paling jauh dari mengikuti salaf, maka merekalah yang menjadi paling tenar dengan kebid'ahan. Ini Rafidhah. Makanya kalau sampai seorang mengaku Sunni kok meragu tentang kesesatan Rafidhah, ini menunjukkan kejahilannya. Qala madhhabuhum fi sifati mukhtalifun, faminhumul musyabbih wa minhumul mu'attil wa minhumul mu'tadil. Adapun madhab firqah Rafidhah ini dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berselisih bermacam-macam. Kenapa tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Ada yang berkeyakinan tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada yang berkeyakinan ta'til, yaitu meniadakan nama dan sifat-sifat dari Allah. Wa minhumul mu'tadil, dan sebagian mereka pertengahan. Nah, menerima, tapi itu pun tidak akan sama penetapannya seperti ahli sunnati wal jamaah. Dan Rafidhah firqah yang dikafirkan oleh para ulama. Wa summu Rafidhatan li'annahum rafadu Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib hina sa'aluhu an Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma fatarahhama alaihima farafaduhu wa ab'adu anhu.
Ini asal muasal penamaan Rafidhah. Kenapa mereka dinamakan Rafidhah? Kalau ditanya demikian, maka ini jawabannya. Baik. Kenapa dinamakan Rafidhah? Li'annahum rafadu Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Karena mereka menolak Zaid bin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Siapanya Ali berarti ini? Buyutnya Ali, cucu buyutnya Ali. Baik. Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Nah, mereka menolak Zaid ibn Ali dikarenakan tatkala mereka bertanya kepada beliau tentang Abu Bakar dan Umar bagaimana pendapatnya, maka Zaid mendoakan rahmat untuk keduanya. Nah, dan orang-orang Rafidhah tidak menginginkan jawaban tersebut, dan inilah ahlul bid'ah. Ketika mereka bertanya kepada ulama, bukan bertanya untuk mencari ilmu, tapi bertanya untuk mencari pembenaran, mencari pembelaan. Maka tatkala jawabannya tidak sesuai yang diinginkan, mereka tolak. Farafadu, mereka pun menolak jawaban tersebut. Wa am'adu anhu, dan mereka menjauh dari Zaid ibn Ali rahimahullahu ta'ala. Dan dijelaskan lebih gamblang lagi oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala dalam Maqalatul Islamiyyin. Ar-Rafidah wa innama summu rafidatan li rafdihim imamata Abi Bakrin wa Umar, wa hum mujmi'una ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nassa ala istikhlafi Ali ibn Abi Talib bismihi wa adhara dzalika wa a'lanah. Rafidhah dinamakan demikian kenapa? Karena mereka menolak keimamahan Abu Bakar dan Umar. Itu intinya. Makanya mereka apa? Mereka menolak jawaban dari Zaid ibn Ali ibn al-Husain ketika apa? Ditanya tentang Abu Bakar dan Umar kok mendoakan rahmat. Padahal inginnya mereka apa? Agar Abu Bakar dan Umar dicela. Jadi dasar keyakinan Rafidhah yaitu pada apa? Pada celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Nah, menolak bahwasanya Abu Bakar wa Umar itu adalah apa? Adalah dua orang yang paling utamanya dari kalangan umat ini. Dan mereka bersepakat bahwasanya Nabi menetapkan khalifah setelahnya adalah untuk Ali bin Abi Talib. Makanya mereka sangat membenci Abu Bakar wa Umar. Kenapa kok kemudian jatuh ke tangan keduanya? Juga keyakinan mereka wa anna aktsara sahabati dhallu bi tarkihimul iqtida bihi ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asal muasal kenapa mereka menyesatkan para sahabat, bahkan mengkafirkan atau memfasikkan. Karena mereka apa? Meyakini Nabi itu menetapkan sebagai khalifah siapa? Ali. Nah, kok kemudian faktanya yang terjadi siapa yang menjadi khalifah? Yaitu Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman. Maka orang-orang Rafidhah menetapkan bahwasanya mayoritas para sahabat itu sesat, bahkan kafir menurut mereka, atau fasik minimalnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti perintah Nabi untuk menjadikan Ali sebagai khalifah. Karena menurut mereka
yang namanya menjadi imam itu tidak akan bisa kecuali dengan nas dan harus dari kerabat. Baik. Dan mereka meyakini bahwasanya Ali ya tidak ada ijtihad satupun yang salah pada beliau. Pada semua keadaan maka Ali yang benar, ini menurut mereka. Wa annahu lam yukhti fi syai'in min umuriddin, bahwasanya Ali itu tidak pernah sekalipun salah dalam perkara-perkara agama. Baik. Dan di sana ada yang memberikan konsekuensi yang lebih parah lagi, ya, orang-orang Rafidhah ini kan apa? Meyakini Ali yang harus menjadi imam, menjadi khalifah, ya tidak? Mereka mengkafirkan mayoritas sahabat. Nah, kemudian muncul pecahan dari mereka. Ali kan harusnya menerima mandat dari Nabi SAW untuk menjadi khalifah. Kenapa dia tidak merebut? Kenapa malah dia nurut juga? Maka akhirnya apa? Mereka pun kafirkan Ali juga. Ini firqah yang dinamakan dengan Kamiliyah. Firqah Al-Kamiliyah, pecahan dari Rafidhah. Nah, pengikut dari Abu Kamil. Mereka mengkafirkan manusia karena apa? Tidak mau mengikuti mandat Nabi untuk menetapkan Ali sebagai khalifah. Juga sekaligus sekalian kafir Alinya. Alasannya apa Ali dikafirkan? Karena beliau tidak menuntut. Kenapa? Beliau sudah dituntut, sudah diberi mandat untuk menjadi khalifah, kok malah diam saja. Nah, maka mereka pun kafirkan sekalian. Inilah kesesatan, teman. Nah, kelompok ahli bid'ah semakin berpecah akan didapati semakin tersesat, semakin tersesat, semakin tersesat. Nah, dan dikatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala bahwasanya Rafidhah ini firqahnya wahum siwal kamiliyah 24 firqah. Dan Rafidhah yang dihitung sampai ke masa Abul Hasan Al-Asy'ari, nah, selain firqah kamiliyah tadi ada 24 firqah. Dan semuanya berkeyakinan al-imamiyah. Nah, yaitu al-imamiyah maksudnya apa? Berkeyakinan bahwasanya ada nas yang menetapkan tentang apa? Keimamahan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dialah yang seharusnya menjadi imam kaum muslimin, bukan Abu Bakar dan Umar. Baik. Dan kalau kemudian dilihat pada pecahan-pecahan yang ada pada masa ini dengan nama-nama yang muncul saat ini, maka akan semakin banyak. Ini tentang Rafidhah. Qala wa summu anfusahum Syiah, dan mereka menamakan dirinya dengan penamaan Syiah. Jadi yang mereka ridai untuk jadi nama adalah Syiah. Adapun Rafidhah, nah, ini penamaan dari para a'immah untuk menunjukkan asal muasal keyakinan mereka. Kenapa? Karena asal muasal keyakinan mereka adalah rafdu imamati Abi Bakar wa Umar. Mereka menolak kekhalifahan, keimamahan Abu Bakar dan Umar. Makanya Zaid ibn Ali ketika menjawab dan mendoakan rahmat untuk Abu Bakar dan Umar, mereka pun tinggalkan.
Mereka menamakan diri dengan Syiah untuk menipu umat. Nah, karena makna Syiah itu adalah apa? Pembela, penolong. Li'annahum yaz'umuna annahum yatashayya'una li alil bait wa yantasiruna lahum wa yutalibuna bihaqqihim fil imamah. Karena mereka menyangka bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang apa? Berupaya untuk membela ahlul bait dan menolong mereka, serta berupaya menuntut hak untuk mereka dalam keimamahan. Ya, jadi ini nama yang mereka sukai. Mereka suka dinamakan Syiah. Jadi klaim mereka Syiah. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya Syiah yang ada pada masa kini, karena Syiah itu bermacam-macam, yang paling minimal adalah Syiah Zaidiyah. Itu dikatakan oleh Imam Syaukani sudah musnah keyakinan itu, Syiah Zaidiyah yang ada pada masa beliau, dan tentunya sampai sekarang semakin parah. Yang ada adalah keyakinan Rafidhah. Nah, kenapa mereka suka dengan nama Syiah? Karena apa? Mereka mengklaim merekalah penolong, pembela ahli bait dan orang-orang yang berupaya untuk menuntut hak dari ahlul bait untuk mendapatkan keimamahan, mendapatkan kekhalifahan dan kekuasaan. Berarti kalau kita perhatikan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya perkara dunia, ya tidak? Untuk menuntut tahta, menyangka bahwasanya ahlul bait adalah yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Dan ini hampir pada setiap firqah ahlul bidah mengerucut pada perkara tersebut, perkara dunia. Adapun tentang Abdullah bin Saba sendiri, ya kawan, Taib, yang menjadi pencetus keyakinan tersebut, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa awwalu man ibtada'a al-qaul bil ismati li aliyin wa bin nasi alaihi fil khilafah huwa ra'su haula'il munafiqin Abdullah bin Saba alladhi kana yahudiyan fa adhara al-islam wa arada fasada dinil islam. Ini antum ingat ini, orang-orang Yahudi dari masa ke masa mereka perusak tatanan dalam beragama maupun tatanan dalam kehidupan sosial manusia. Kata Syekhul Islam, yang pertama kali mengada-adakan kebid'ahan keyakinan bahwasanya Ali itu maksum dan bahwasanya beliaulah yang ditetapkan dengan nas sebagai khalifah adalah gembong orang-orang munafikin, yaitu Abdullah bin Saba. Dan ini keyakinan Rafidhah, ya kan? Rafidhah meyakini Ali itu maksum, tidak ada salahnya. Kemudian meyakini beliau dengan nas sebagai khalifah. Tapi para sahabat khianat atau direbut oleh Abu Bakar dan Umar, atau Ali sendiri lemah untuk menuntutnya. Mereka salahkan semua. Taib. Ini adalah gembong munafikin, yaitu Abdullah bin Saba yang asalnya seorang Yahudi tapi menampakkan keislaman untuk merusak agama Islam. Dan itu biasa bagi mereka untuk berbohong. Ahlun nifaq menyusup di tengah-tengah kaum muslimin menunjukkan Islam tapi untuk merusak Islam, dan ini sangat banyak. Sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang seperti ini, yang
di dalam identitasnya tertulis agama Islam, tapi sebenarnya dia menginginkan kerusakan Islam dengan perkataan-perkataannya, dengan apa-apa yang disebar berupa tulisan-tulisan maupun ceramahnya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Kama afsada Bulis dinan Nasara, seperti Bulis yang merusak agama Nasara. Ini dulu rusaknya agama Nasrani, ya kawan. Juga apa sebabnya? Orang Yahudi. Baik. Yang asalnya mereka di atas tauhid, di atas ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Dirusak tatanannya oleh apa? Bulis, yang asalnya adalah seorang Yahudi yang disusupkan. Baik. Waqad arada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib qatla hadha lama balaghahu annahu yasubbu Aba Bakr wa Umar hatta haraba minhu. Nah, dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ingin untuk membunuh orang ini tatkala sampai kepada beliau bahwasanya Abdullah bin Sabah ini mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Jadi baru sampai tatanan ini saja Ali sudah mengambil langkah untuk menghukum mati dia. Kemudian dia melarikan diri. Baik. Dari sini kita ketahui sejarah dari Rafidhah dengan keyakinannya yang sangat parah ini. Asalnya siapa, dari siapa, kemudian inti dari keyakinan mereka apa. Nah, kalau inti keyakinan seperti itu, akhwan, maka jelas. Mereka telah keluar dari Islam. Belum lagi kerusakan-kerusakan yang lain seperti menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina. Kemudian keyakinan raj'ah, taib inkarnasi, kembalinya kembalinya yang mati untuk hidup lagi dari imam-imam mereka. Kemudian juga keyakinan bahwasanya imam yang mereka yang mengatur jagat raya. Ini semuanya keyakinan kufur syirik. Dan di antara para imam yang sangat banyak bantahan-bantahan terhadap Rafidhah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Perjuangan beliau luar biasa dalam menerangkan kesesatan firqah ini. Kemudian disusul para imam yang lain dari imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Syekhul Islam di Majmu' Fatawa di tempat yang lain, beliau katakan, "Dzakara ulama anna ar-rafdha asasuz zandaqah." Para ulama menyebutkan bahwasanya keyakinan Rafid itu adalah dasar dari kezindikan. Zindiq yaitu seorang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Dan ini sangat jelas dari tokoh pertama saja Abdullah bin Sabah kan munafik. Wa anna awwala man ibtada'a ar-rafdha innama kana munafiqan zindiqan wa huwa Abdullah bin Sabah. Nah, yang pertama kali mengadakan bid'ah Rafid adalah seorang munafik zindiq yaitu Abdullah bin Sabah.
Kemudian di sana ada penjelasan yang bagus untuk mensinkronkan tadi bahwasanya asal muasal keyakinan Rafid adalah apa? Penolakan terhadap kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Kemudian dengan kisah bagaimana apa? Mereka menolak jawaban Zaid bin Ali bin Al-Husain. Sejarah ini diruntutkan oleh Syekhul Islam. Jadi kata beliau, zahara fi zamani Ali at-takallum bir-rafd, lakin lam yastami'u wa yasiru lahum quwwah illa ba'da maqtalil Husain radhiyallahu anhu. Ya, mulai nampak ya benih-benih keyakinan ini pada zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Mulai muncul ya keyakinan rafd. Karena disitulah Abdullah bin Sabah muncul. Ia mulai apa? Memunculkan dan menyebarkan keyakinan itu. Lakin lam yastami'u, akan tapi mereka tidak berkumpul. Wa yasiru lahum quwwah illa ba'da maqtalil Husain. Ya, mereka tidak berkumpul dan tidak memiliki kekuatan kecuali setelah terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan terbunuhnya Husain pun ini adalah ulah mereka. Mereka memanggil Husain mengatakan bahwasanya kami akan membelamu, ayo ikut bergabung bersama kami. Ketika sampai di pertengahan jalan mereka khianati, dibunuh sendiri oleh orang-orang yang mengaku sebagai syiahnya. Kemudian pada masa sekarang pada setiap tanggal 10 apa? 10 Muharram mereka adakan perayaan peringatan yang namanya Husainat. Padahal mereka yang membunuh Husain. Wahsainat, wahsainat. Nah, wahai Husain, kenapa kamu tidak datang pada kami? Kenapa kamu tidak datang pada kami sambil mukul-mukul diri mereka sendiri? Nah, ini orang apa? Keyakinan kalau orang yang fitrahnya lurus saja tahu akan ini keyakinan yang jahat, keyakinan batil. Jadi mulai nampak punya kekuatan setelah terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Falam yadhhar ismur rafd illa hina khuruj Zaid bin Ali bin al-Husain ba'da al-mi'ah al-ula. Lama adhara at-tarahum ala Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma rafadathu ar-rafidah fasummu rafidatan. Jadi ini dari sisi penamaan memang ya tidak nampak nama rafid kecuali ketika apa? Ketika keluarnya Zaid bin Ali bin Husain setelah 100 yang pertama, 100 tahun yang pertama. Tatkala Zaid bin Ali bin Husain ini, yang tentunya ini kan keturunan Ali, mereka juga akan apa? Mengkultuskannya. Tapi mereka menolak. Zaid menolak untuk mengikuti keyakinan mereka sehingga orang-orang Rafidah pun menolaknya. Tatkala Zaid bin Ali menampakkan doa untuk Abu Bakar dan Umar dengan doa rahmah, maka orang-orang Rafidah menolaknya, tidak mau mengikutinya, sehingga mereka pun dengan sebab itu dinamakan Rafidah. Wa'taqadu anna Abu Ja'far huwal imamul ma'sum, dan mereka meyakini bahwasanya Abu Ja'far adalah imam yang maksum. Baik. Ini tentang Rafidah yang kalau mereka meyakini seperti itu maka jelas keyakinan itu keyakinan kufur. Dan seseorang ikhwan yang menisbahkan diri kepada Rafidah apakah dihukumi kafir? Maka jawaban para ulama rahimahumullahu ta'ala negaskan karena Rafidah adalah firqah yang sudah keluar dari Islam, sehingga dia ibarat seperti agama tersendiri walaupun menisbahkan ke dalam Islam. Dia agama tersendiri seperti agama Nasrani, agama Yahudi, memiliki syariat sendiri, memiliki kitab sendiri, bahkan Al-Quran di sisi mereka sangat kurang, sehingga punya mushaf Fatimiyah, mushaf tersendiri. Maka siapa saja yang intihal, yaitu beragama dengan agama Rafidah, maka dihukumi
seperti apa? Beragama dengan selain Islam, kafir, dihukumi kafir. Baik. Nas'alullah al-afiyata wa salamah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.